Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam perkumpulan ini. Dan Allah Ta'ala pererat hubungan kita dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tiada kesuksesan, tiada keberuntungan, tiada kejayaan kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad, melalui dengan keimanan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah yang mengutus Nabi Muhammad membawa hidayat, membawa agama yang benar, dan Allah taala ingin memenangkan Islam di atas semua agama. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang sukses, setiap orang yang berhasil adalah yang terhubung dengan agama ini, menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita hadir di waktu yang singkat ini, yang penuh keberkahan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengisi waktu dengan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya amalan adalah menuntut ilmu. Ini hari kita kumpul di rumahnya Haji Nasir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan, wa'afiyah kepada segenap keluarga besar beliau, putra putri beliau diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah jadikan mereka orang-orang yang bermanfaat dan keberkahan. Amin. Waktu yang berkah adalah waktu yang kita pakai untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk beribadatan. Allah Ta'ala kasih kita umur kita dari Allah, bukan dari yang lain. Hidup kita dari Allah. Kemudian juga kesehatan yang kita punya dari Allah. Fasilitas yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Ta'ala berikan itu semua? Untuk suatu misi, pengabdian kepada Allah Ta'ala. Udah gitu, jangan kita korupsi waktu yang diberikan oleh Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Korupsi kepada manusia itu adalah hal yang aib. Tapi korupsi kepada Allah Ta'ala lebih memalukan lagi. Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita agungkan, untuk kita muliakan, untuk kita tunaikan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita semuanya milik Allah, nafas kita semuanya milik Allah, untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillah Rabbil Alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian juga ibadatku semuanya, hidupku semuanya, matiku semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah la syarikalah, enggak ada sekutu. Untuk Allah dan untuk fulan. Enggak, untuk Allah doang. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Kita diperintahkan hanya untuk itu. Wa ana minal muslimin. Kita menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang dari Allah, untuk Allah. Terus Allah Ta'ala cuma minta dari hidup kita ini sedikit. Salat tiap hari 5 waktu. Seandainya Allah Ta'ala bilang salatnya 100 waktu, itu haknya Allah Ta'ala. Kewajiban kita mematuhi. Cuma Allah Ta'ala cuma minta 5 waktu dari salat kita, dari waktu kita dalam sehari semalam. Satu waktunya gak lebih dari 5 menit. 5 waktu 25 menit. Subhanallah. Cuma itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa dalam 1 tahun cuma diminta 1 bulan. Seandainya kita diminta disuruh puasa setiap hari, itu haknya Allah Ta'ala, dan kita wajib melaksanakan. Seandainya disuruh puasanya bukan cuma siang doang, siang malam, itu adalah suatu hal yang sedikit. Kita masih belum bisa membayar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala meminta daripada harta kita. Harta semuanya dari Allah. Semua harta kita dari Allah. Coba tunjukin benda harta yang bukan dari Allah yang kita punya. Kendaraan yang bukan dari Allah yang mana? Semuanya dari Allah. Semuanya. Perabot di rumah yang bukan dari Allah, coba tunjukin yang mana? Pakaian kita, tunjukin mana pakaian yang bukan dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diminta oleh Allah Ta'ala cuma sedikit. Kalau Allah mau minta 100%, itu haknya Allah Ta'ala. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang keluar zakat 2,5%. Sayyidina Abu Bakar ngeluarin zakat 100%. Terus dalam mazhabnya dia, al-abdu wa ma malak li sayyidih. Budak
dan harta yang dia punya adalah milik majikan. Saya budaknya Allah Ta'ala, harta yang saya punya semuanya milik majikan, semuanya dikeluarin zakatnya. Radhiyallahu anhu ardah. Tapi nggak jadi melarat, nggak jadi susah. Subhanallah. Tapi Allah Ta'ala nggak minta semuanya. Allah Ta'ala cuma minta 2,5% dari zakat kita, tergantung daripada jenis harta tersebut. Subhanallah. Nah karenanya itu yang sedikit kalau kita laksanakan dengan benar, maka niscaya kita menjadi orang yang paling beruntung. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Dia dari perkampungan, dari pedesaan. Bilang, ya Rasulullah, apa tugas saya? Tugas kamu sholat 5 waktu. Ada yang lain enggak? Cuma itu doang. Maka dia bilang, wallahi saya enggak tambahin, saya enggak kurangin. Kata tuh orang. Apa lagi? Terus puasa. Kapan? Bulan Ramadan. Itu doang. Itu aja. Ada lagi? Enggak ada. Kecuali kalau mau ditambah yang sunnah. Zakat. Ya zakat dikeluarin 2,5%. Ada lagi? Enggak, itu doang. Kecuali kalau mau ditambah dengan yang sunnah. Itu saja. Terus itu orang ketika pulang, kalau memang ini saja, wallahi demi Allah, saya enggak mau tambahin, saya enggak mau kurangin. Kata Nabi Muhammad, sungguh kamu telah beruntung kalau jujur. Kalau benar enggak kamu kurangin, kamu udah menang banyak. Udah sangat berjaya. Cuma itu aja. Subhanallah. Apalagi orang perempuan. Orang perempuan kata Nabi Muhammad SAW itu paling gampang surganya dia. Kata Nabi, idza shalatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhili min ayyi abwabil jannah syi'ti. Apabila kaum wanita dia salat apa? Cuma 5 waktunya doang. Cuma 5 waktu doang, enggak ditambahin, enggak pakai sunnah, enggak pakai qobliyah, enggak pakai duha, enggak pakai witir, enggak pakai apapun. Dia hanya sholat 5 waktu doang yang wajib. Terus puasa syahraha, cuma di bulannya aja, kewajibannya doang, enggak lebih, enggak ada Senin, enggak ada Kamis, enggak ada Asyura, enggak ada Arafah, enggak ada Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, enggak ada apapun. Cuma cuma puasa di bulannya saja, itu saja. Kemudian dia jaga auratnya, dia jaga kemaluannya. Subhanallah. Kemudian ditambah lagi wa ata'at zaujaha, taat kepada Allah Ta'ala. Itu pun juga dia sholat yang 5 waktu. Sholat 5 waktu saat dia lagi datang bulan, datang uzurnya dia enggak wajib. Enggak wajib diqadha. Enggak wajib dikerjakan. Diringankan oleh Allah Ta'ala tuntutannya. Dan juga enggak harus dia bayar utang, enggak harus dihitung tuh sholat. Utang sholat, enggak ada utang sholat. Artinya enggak wajib diqadha. Kalau puasa iya wajib diqadha. Itu Siti Hawa ketika turun ke bumi diperintahkan sholat, maka dia tiba-tiba datang bulan, nanya kepada Nabi Adam, ya Rabb apa ini? Maka Nabi Adam bertanya kepada ya Allah, apa yang menimpa istriku? Dia bilang, Syekh, kata betul sesuatu yang aku tuliskan, yang aku tetapkan kepada kaum wanita dari Bani Adam. Terus sholatnya bagaimana? Bilang, ya sudah, nggak perlu dikerjakan, nggak wajib sholat dan tidak wajib diqadha. Kemudian tahu-tahu pas waktunya puasa, dipuasa di waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, tahu-tahu dia datang bulan. Maka Siti Hawa nggak pakai nanya lagi kepada Allah Ta'ala, ya dia nggak puasa. Kemudian Allah Ta'ala bilang, iya nggak wajib puasa tapi mesti diqadha. Loh kalau yang itu kok nggak diqadha? Yang itu nanya dulu, yang ini nggak pakai nanya. Soalnya kalau yang ini nanya dulu juga nggak bakalan wajib diqadha. Subhanallah. Cuma puasa di bulannya aja, kemudian Ramadan, kemudian sholat hanya di 5 waktunya itu, dan dia menjaga auratnya, kemaluannya, dan taat kepada suaminya. Apa yang didapat oleh wanita tersebut? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuk surga dari pintu manapun juga, silakan. Silakan masuk surga dari pintu manapun juga, punya akses ke semua pintu surga. Tahu gak maknanya akses ke semua pintu surga? Ini bukan hal yang remeh, bukan hal yang kecil, ini hal yang agung. Nabi cerita bahwasanya ada orang yang dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Enggak ada yang masuk ke situ kecuali orang yang pakar dalam sedekah. Ada orang yang masuk surga dari pintu sholat. Enggak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali ahli, pakar di dalam sholat. Ahli dalam sholat itu maknanya itu dia bukan ngerjain yang wajib doang, dia mengerjakan yang wajib dan semua sunnah-sunnah sholat. Ada orang yang masuk surga melalui pintu puasa, nama pintunya pintu Rayyan. Itu adalah ahli puasa. Ahli puasa itu ketika dia puasa,
di waktu yang diwajibkan dan juga di waktu yang disunnahkan. Subhanallah, ada juga yang dari pintu bir, pintu kebaikan, pintu kebaktian. Begitu ada sekian pintu. Nggak ada yang masuk kecuali orang yang menjadi ahli dalam bidangnya, yang masuk melalui pintu tersebut. Selain mereka nggak ada yang masuk ke situ. Terus Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, ada gak yang punya akses ke semua pintu, yang dipanggil masuk surga dari semua pintu tersebut? Naam. Nabi bilang ada. Siapa? Anta minhum. Di antaranya adalah engkau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, dia punya akses ke semua pintu. Dan bukan buat semua orang. Tapi kaum wanita, kalau dia puasa di bulannya, sholat 5 waktunya, jaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dia punya akses ke semua pintu surga. Punya akses ke semua pintu surga dari pintu manapun juga. Masya Allah. Tapi sebagaimana dia punya kewajiban sholat, lihat nih, ini semuanya kewajiban. Wajib sholat 5 waktu, khamsaha. Wajib puasa syahraha, di bulan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Di waktu, kalau ketinggalan maka wajib diqadha. Kemudian juga wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya dari berzinaan, dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu wajib. Nah terus ata'at zaujaha, wajib juga, kewajiban juga, digandengkan dengan kewajiban yang paling primer dalam kehidupan. Digandengkan dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban jaga kemaluan dari zina. Ini kewajiban yang terpenting. Terus digandengkan ata'at zaujaha. Jadi kalau ini penting, yang keempat jangan digampangin. Sama pentingnya juga ata'at zaujaha. Nah itu kunci untuk dia punya akses ke semua pintu-pintu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kemudahan, fasilitas, benefit yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum mukminat, kaum muslimah. Kemudian juga para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang haus, rakus akan pahala, bukan rakus dunia, hingga mereka berkompetisi besar-besaran di dalam mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita kompetisinya kompetisi dunia, tapi para sahabat Nabi kompetisinya kompetisi akhirat. Mereka nggak kepengen harta, nggak kepengen tahta, tapi yang mereka pikirkan agar bisa berkompetisi mencapai kedudukan yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang sekelompok sahabat dalam tanda kutip ya, berdemo kepada Nabi Muhammad. Nabi didemo, artinya nih didatengin oleh para sahabat. Mereka bersedih, mereka komplain, ya Rasulullah. Bilang kenapa kalian? Bilang zahaba ahlud duthur bil ujur. Zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, para saudagar, para orang-orang kaya di kalangan kita, mereka ngeborong pahala. Pahala diborong sama mereka. Loh kenapa? Yusallun kama nusalli. Salat kita sama salat mereka sama. Nasum kama yusumun. Puasa kita sama puasa mereka sama. Tapi yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Mereka mensedekahkan, menyisihkan daripada harta mereka, dan kita nggak punya. Kita pengen harta bukan buat ditimbun, biar bisa sedekah. Cuma masa kita nggak punya. Salat kita sama mereka sama, puasa kita sama mereka sama, tapi mereka bisa sedekah, nah itu kita nggak bisa. Maka Nabi bilang, ada solusinya. Fi kulli tasbihatin shadaqah. Tiap kali kamu ucap subhanallah, itu sedekah. Tiap kali kamu ucap alhamdulillah, sedekah. Tiap kali kamu bilang la ilaha illallah, Allahu akbar, sedekah. Tiap kali kamu nolong orang, bantu orang, sedekah. Tiap kali kamu amar ma'ruf, nasihatin orang dengan kebaikan, sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran, sedekah. Jadi itu yang tidak bisa kamu keluarkan harta untuk sedekah. Kamu nggak punya harta untuk sedekah, maka sedekah ya dengan tadi amar ma'ruf, nahi mungkar, bantu orang, nolong orang, berzikir, tasbih, tahmid. Gembira mereka. Itu yang mereka lakukan. Nggak taunya rahasia ini bocor, ketahuan sama
para hartawan, maka mereka melakukan hal yang sama juga. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, begitu. Mereka juga mencuri ilmunya kita. Bagaimana? Itu fadlullah, itu anugerahnya Allah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapapun. Khalas, alhamdulillah. Jadi ketika seseorang bisa berzikir, itu anugerah dari Allah. Ketika orang bisa berinfak, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa sholat, dia bisa hadir, anugerah dari Allah Ta'ala. Ada orang, beberapa teman-teman komplain, ini ada orang diajak untuk majelis nggak mau hadir majelis, diajak untuk zikir nggak mau zikir, diajak untuk sholawatan nggak mau sholawatan, diajak buat maulid nggak mau maulid. Maka dijawab, bukan dia nggak mau maulid, Nabi jangan-jangan yang nggak mau dia. Bukan dia nggak mau zikir kepada Allah, Allah jangan-jangan yang nggak mau namanya disebut oleh tuh orang. Allah yang nggak mau menghadirkan orang tersebut di majelis zikir. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berkehendak dan Allah Ta'ala mau pada saat ini menghadirkan kita di majelis ini. Allah Ta'ala mau menghadirkan kita dalam kebaikan ini, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Apabila Allah Ta'ala mau, dibikin kita parkirnya di tempat yang lain, berhentinya di tempat yang lain. Tapi kita dihadirkan di sini bukan untuk Allah mengambil keuntungan dari kita, tapi untuk memberikan keuntungan kepada kita. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan kompetisi, dalam kebaikan. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid, beliau bilang, orang sekarang kalau ngelihat ada orang pakai baju bagus, oh saya mau baju kayak dia. Sarung, saya mau sarung kayak dia. Jam, saya mau jam kayak dia. Cincin, saya mau cincin kayak dia. Kendaraan, saya mau kendaraan kayak dia. Saya mau rumah kayak dia. Tapi ngelihat orang sholatnya banyak, dia nggak bilang saya pengen sholat sunnahnya kayak dia. Dia 1000 rakaat, saya pengen seperti dia. Yang ada, ngapain sholat 1000 rakaat? Ada orang sedekahnya banyak, saya pengen sedekah kayak dia. Nggak ada yang ngomong begitu. Ada orang zikirnya banyak, nggak dikatakan saya mau zikir seperti dia. Ada orang tiap hari baca Al-Qur'annya banyak, bilang saya pengen ngaji seperti dia. Tapi kompetisinya itu ya hanya urusan duniawi saja, bukan dalam urusan akhirat. Padahal kesuksesan seseorang itu nggak dinilai dari dunia yang dia capai, tetapi kesuksesan seseorang itu nggak dinilai dari harta yang dia capai ataupun kedudukan kursi yang dia capai. Fir'aun, kapan dia, di menit keberapa dia lalui hidupnya dalam kesuksesan? Pernahkah dia merasakan sukses dalam hidup Fir'aun? Wallahi nggak sedetik pun dia sukses, nggak semenit pun dia sukses. Namrud nggak semenit pun, nggak 1 jam pun, nggak sehari pun dari umurnya dilalui dalam kesuksesan. Haman dan Qarun begitu juga, nggak ada 1 titik pun kesuksesan yang dia punya. Tapi Nabi Musa hidup waktu umurnya itu semuanya sukses, semuanya berkah, semuanya dalam kebaikan. Subhanallah. Nabi Isa pun demikian. Nabi Muhammad SAW hidupnya semuanya dalam kesuksesan. Waktu beliau ditindas di Mekah, beliau sebagai orang sukses. Waktu beliau akan dibunuh hingga beliau hijrah, dikejar ingin dibunuh, beliau sebagai orang sukses. Nggak pernah mengalami kehinaan. Mau dibunuh orang nggak hina. Waktu sujud di depan Ka'bah ditaruh jeroan onta, kotoran onta di atas kepalanya, jadi hina? Wallahi tidak hina. Nabi Muhammad justru tambah mulia. Ketika beliau diperangi hingga giginya patah, keningnya berdarah, darah mengalir dari kaki Rasul SAW, sama sekali tidak ada sedetik pun dilalui dalam keadaan hina. Setitik pun tidak ada kehinaan yang menimpa Rasul SAW. Subhanallah. Kenapa? Sebab semuanya beliau lalui dalam ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemuliaan itu, kesuksesan bukan dari kursi yang dicapai, bukan dari tahta yang dicapai, tetapi dari ridhanya Allah Ta'ala. Ini kita duduk sesaat di sini, kita mendapatkan kesuksesan dari Allah Ta'ala. Kata Nabi dalam hadis, hudur majlisi ilmin, hadir di satu majelis ilmu, hadir satu majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat, ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan itu semuanya, pahala kita hadir di sini lebih baik daripada itu semua. Sukses apa enggak nih? Enggak ada kesuksesan dari ini. Seandainya kita menjadi penguasa, bukan lagi menjadi raja
untuk 4 tahun, raja untuk 1000 tahun atau 5000 tahun. Bukan lagi untuk suatu wilayah di Indonesia, menguasai dunia seisinya selama 1000 atau 5000 tahun. Ini hadirnya kita di majelis ini sekarang, wallahi lebih baik, lebih unggul, lebih mulia daripada kekuasaan itu semua. Ini yang kita punya ini sekarang, nih momen kita sekarang lebih berharga daripada itu semuanya. Seandainya untuk hadir di sini, untuk hadir kita harus beli tiket. Tiketnya 1 triliun, murah dibandingkan apa yang kita dapat di majelis ini. Tapi udah segitu, ini majelis gratis, udah dijamu, adem, sejuk. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduknya bukan di karpet itu sahabat, di majelis Nabi, di tanah, panas, ngipas semuanya. Kita adem, sejuk, dijamu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala memberikan kepada kita tamkin, kemapanan. Kita dikasih kemapanan di muka bumi. Mapan nggak harus punya harta, nggak harus punya tahta. Itu katanya di dalam hadis Nabi bilang kepada kita sekalian, idza kunta mu'afa fi jasadik, aminan fi sirbik, indaka gutu yaumik. Orang kalau dia badannya sehat, alhamdulillah badan kita sehat, kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa ngomong, kita bisa duduk, kita bisa berdiri. Alhamdulillah kita sehat, kita bisa napas, sehat. Kemudian juga badan sehat, aman. Kita duduk begini, nggak ada peluru yang seliweran di atas kepala kita, nggak takut ada roket nyasar, nggak takut dibom. Tuh lihat saudara kita yang di Gaza, nggak punya duduk kayak begini. Orang yang pada mau duduk tuh di mana, di Timur Tengah sana, di Suriah ataupun di Libya ataupun di Afghanistan ataupun di Irak, nggak punya rasa aman seperti amannya kita. Jam berapapun orang jalan dari rumahnya ke masjid sebelum subuh, aman, nggak takut apa-apa. Aman, nggak takut apa-apa. Kadang berapa banyak orang yang lupa ngunci rumahnya malam, aman, subhanallah, aman aja. Kita orang kalau dikasih badan sehat, di dalam rumahnya dia aman, dalam rumahnya aman. Tuh saudara kita di Gaza sana, dalam rumahnya nggak aman, serumah-rumahnya hancur, yang terkubur dalam rumahnya puluhan ribu orang. La ilaha illallah. Kita di rumah kita aman. Terus kita punya makanan buat hari ini, bukan buat hari ini, buat besok, buat bulan ini, buat bulan depan masih ada. Punya makanan pokok apa? Beras, bukan cuma beras, sedaging-dagingnya ada. Subhanallah. Maka fa'ala dunya wa ahliha al-afa, mau apa lagi yang dikejar dari dunia? Dalam riwayat faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seolah-olah tuh dia udah meraih dunia seisinya. Dia punya dunia segalanya. Emang bukankah dunia, orang kalau punya 1000 rumah, yang bisa dia huni berapa kamar dalam satu waktu? Satu tempat. Punya 1000 mobil, yang bisa dia naikin berapa? Satu mobil. Dia punya sepatu 1000 pasang, yang bisa dipakai sepasang. Punya tas 50 biji, tas yang mahal-mahal atau 100 tas, yang dipakai. Ayo coba ibu-ibu pakai sekaligus 20 tas ke kondangan. Diketawain orang. Begitu. Nggak mau dia pakai begitu. Ngapain bawa tas banyak-banyak, nyimpen tas banyak-banyak? Subhanallah. Pakaian juga begitu. Dalam kita punya beras 1 ton, yang bisa kita makan sekilo. Bisa makan beras sekilo? Nggak bisa makan beras sekilo kita. Paling bisa makan beberapa suap aja. Kita bisa makan. Subhanallah. Itu doang hajat kita dari dunia. Itu aja hajat kita dari dunia. Nah karenanya itu katanya orang kalau udah punya badan sehat, terus aman di dalam rumahnya, dia punya makan buat hari ini, seolah-olah dia memiliki dunia segalanya. Itu ulama dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya orang kalau dia memiliki tempat buat berteduh tinggal, terus dia punya istri,
terus dia punya kendaraan, terus dia punya satu orang yang ngebantuin dia, asisten rumah tangga satu orang. Fahuwa malik, maka dia adalah raja. Maka dia adalah raja. Subhanallah. Itu raja. Itu dalam ahli tafsir ketika menafsirkan wa ja'alakum mulukan. Allah menjadikan kalian raja-raja dari Bani Israel. Loh, raja dari Bani Israel bukan semuanya. Artinya itu, diberikan dia punya tempat tinggal, dia punya istri, dia punya kendaraan, walaupun itu keledai kendaraannya. Dan dia punya asisten rumah tangga yang ngebantuin dia satu orang, maka dia adalah raja. Subhanallah. Wa hakadha. Nah, kita udah dikasih alhamdulillah di dunia, kita dikasihkan keberkahan, bawa ke akhirat sekalian. Udah sukses di dunia, sekalian deh sukses di akhirat. Jangan cuma suksesnya kita habis di dunia doang, tapi juga bawa ke akhirat. Segala yang kita bisa bawa ke akhirat, kita bawa ke akhirat. Waktu kita, umur kita, hidup kita, luangkan waktu untuk ibadat. Ini kita hadir sini dari pagi, udah pada sholat duha belum? Jangan sampai luput sholat duha. Jangan sampai luput sholat duha walaupun 2 rakaat. Jangan luput sholat witir walaupun 3 rakaat. Jangan ninggalin sholat jamaah. Sholat jamaah 27 kali lipat pahalanya. Kita kalau sholat subuh sendirian berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sholat subuh berjamaah tambah repot? Enggak. Jadi 20 rakaat? Kagak, tetap 2 rakaat. Sholat zuhur sendirian 4 rakaat. Sholat zuhur berjamaah jadi 400 rakaat? Enggak, tetap 4 rakaat kita ngerjainnya. Cuma pahalanya 27 kali lipat. Subhanallah. Belum lagi kalau kita udah hadir sholat jamaah, kita termotivasi jadi pengen sholat sunnah juga, jadi pengen ke masjid juga, jadi pengen iktikaf juga di masjid. Wah, lagi sambil nunggu qomat bisa baca Quran dapat 1 lembar. Semua termotivasi untuk hal-hal yang lain. Semuanya bermulanya dari itu semuanya. Ya salam. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian. Dijadikan ini saat yang kita hadiri, ini saat yang kita syukuri besok di hari kiamat. Ini saat suksesnya kita, saat jayanya kita. Itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an gitu, bahwasanya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, dimasukin ke dalam sorga, maka dia telah sukses. Itu sukses tuh, definisi sukses ini. Nggak ada definisi yang lain. Yang diselamatkan dari api neraka, dimasukin dalam sorga, maka dia telah sukses. Makanya ada orang nanya ke kita, Beb, nggak jadi tim ses? Iya, saya udah jadi tim ses dari dulu, udah jadi tim ses. Tim sesnya siapa? Nomor 1, 2, apa 3? Saya jadi tim sesnya kamu. Jadi tim sesnya kamu, jadi tim sesnya paslon 1, 2, 3. Jadi tim sesnya semua orang Indonesia. Jadi tim sesnya semua umat Islam. Saya jadi tim sesnya umat Yahudi. Ayo sekalian deh. Saya jadi tim sesnya umat Nasrani. Lalu bagaimana? Ya saya mau mensukseskan mereka biar hidupnya sukses, biar matinya sukses, matinya husnul khatimah dalam Islam. Bagaimana caranya? Biar selamat, nggak masuk neraka. Biar selamat, nggak kejeblos di dalam api neraka. Biar selamat dari yang haram, selamat dari perzinaan, selamat dari hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Menjadi tim sukses. Biar sukses, matanya sukses, nggak ngelihat yang haram. Mulutnya sukses, nggak ngucap yang haram. Telinganya sukses, nggak dengar yang haram. Kakinya sukses, nggak dibawa ke tempat yang haram, dibawanya ke tempat yang baik. Tangannya sukses, nggak sentuhan sama yang bukan muhrim. Atau hidupnya sukses, matinya juga sukses. Orang mikir sukses dalam kehidupan, sukses dalam kematian. Ada orang selamat hidup baru, selamat mati juga dong. Bukan selamat hidup doang, selamat mati lebih penting daripada selamat hidup. Hidup selamat, pengen juga matinya selamat. Bagaimana mati selamat? Mati dalam iman, mati dalam Islam, mati dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Matinya husnul khatimah. Itu yang paling penting. Bukan cuma hidup selamat aja, tapi matinya juga selamat, di kuburan selamat, melewati sirat, jembatan yang titian yang membentang di atas neraka, dia lalui dengan selamat, masuk surga dengan selamat. Dan juga ketika masuk surga
terima ucapan dari Allah, ucapan selamat. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ucapan mereka ketika berjumpa dengan Allah adalah salam, selamat dari Allah Ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian dengan berkat kesabaran kalian. Kita hidup perlu sabar. Sholat, disabarin. Sabarin sholat. Orang kalau nggak sabar dalam kebaikan, maka ya dia akan terpuruk dalam keburukan. Sabar, mau sholat ya sabar, mau tahajud harus sabar, sedekah harus sabar, bangun malam harus sabar, mau hadir majelis harus sabar, zikir harus sabar, semuanya pakai sabar. Orang mau cari dunia aja sabar, apalagi mau cari akhirat. Mau cari dunia dibanding akhirat, kata Nabi Muhammad dalam hadis, la min dilu sa'ad fil jannah khair min ad-dunya wa ma fiha. Kata Nabi Muhammad tuh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di sorga, sapu tangan buat ngelap keringat, sapu tangannya di sorga itu lebih mahal dari dunia seisinya. Terbuat dari bahan apa itu sapu tangan? Ini sapu tangannya lebih mahal, nilainya itu lebih mahal dari dunia seisinya. Dalam hadis yang lain, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya ma fiha. Tempat gantungan cemeti. Dulu orang kan naiknya kuda pakai cemeti. Jadi kalau nyampe rumah tuh ada gantungan cemeti. Itu tempat gantungan cemeti, atau kalau sekarang tempat gantungan kunci. Gantungan kunci di sorga lebih mahal dari dunia seisinya. Gantungan kunci lebih mahal dari dunia seisinya. Subhanallah. Nah orang tuh ngejar dunia habis-habisan. Begitu kuat dia bersabar. Sabar sama macetnya. Sabar sama sama cemoohan orang. Sabar dengan segala tingkah laku dari atasan. Sabar dalam dunia tuh masya Allah dia sabarnya luar biasa. Buat akhirat harus lebih bersabar lagi. Pengen deh setengah sabarnya dia yang buat dunia, pengen minta setengahnya buat akhirat. Coba nggak usah sabar yang 100% seperti kamu sabar buat dunia, nggak minta setengahnya, 50%-nya aja buat akhirat. Kalau itu sabar kita buat dunia 50%-nya dipakai buat akhirat, udah jadi wali besar kita. Udah jadi wali besar, wali yang paling tinggi derajatnya. Cuma masalahnya kadang 1% aja kita nggak sabar buat akhirat. Ada orang disemangatin ke masjid, ya sudahlah, semangat ke masjid. Nyampe ke masjid sebelum subuh mau ke masjid, pas pintu masjid ketutup. Kan emang masjid yang salah, udah nggak jadi ke masjid, batal dia ke masjid, nggak jadi ke masjid. Bukan dari saya, masjidnya emang nggak mau saya, udah nggak ke masjid lagi, nggak pernahnya ke masjid. Sekalinya ke masjid pintunya ketutup. La ilaha illallah. Agak perlu kesabaran, Itu para syuyukhuna yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Subhanallah. Nih foto yang kita lihat nih yang gantung di sini. Ada Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab, ada Syekhana Al-Habib Ali Al-Masyhur, Habib Salim Al-Syatri, Said Muhammad Ali Al-Maliki, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Habib Umar. Ini semuanya udah meninggal. Al-Habib Umar masih hidup. Ini semuanya nih nggak pernah ninggal sholat jamaah. Seumur hidupnya nggak pernah sholat fardu sendirian. Seumur hidupnya. Itu sukses kayak begitu. Seumur hidupnya nggak pernah ninggalin tahajud qiyamul lail. Seumur hidupnya. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Nah, limithli hadza falyamalil amilun. Kalau kita mau jadi seseorang, ya jadilah orang yang semacam ini. Subhanallah. Apa yang kita punya begitu untuk mensupport kita bisa melakukan seperti itu. Hal-hal yang demikian. Sholat 5 waktu, sholat jamaah bukan hal yang sulit, hal yang simpel, hal yang mudah. Saya nggak bisa ke masjid, walaupun di rumah sama istri sama anak. Di rumah nggak ada istri, nggak ada anak, lagi pada nggak sembahyang, walaupun sama supir kita, ataupun sama asisten rumah tangga kita, ataupun sama tukang kebun kita, ataupun sama siapapun, sama tetangga kita. Yang penting kita dapat pahala sholat jamaah, walaupun cuma berdua, imam dan makmum, dapetin pahala sholat jamaah. Begitu. Waktu itu pernah sampai ke Papua pas kebetulan subhanallah sendirian lagi. Nyari teman sholat jamaah. Telepon ke hotel dari malam. Begitu, cariin besok orang buat nemenin saya sholat jamaah. Bilang, "Pak, sini semuanya orang kafir semuanya."
nggak ada yang muslim. Cariin deh siapa mungkin kayaknya satpamnya ada satu yang muslim. Ya udah kalau masuk suruh dia temenin saya sholat. Begitu saya bayar. Subhanallah satpamnya nggak ada. Giliran pas subuh, tahu-tahu ada yang ngetok. Begitu ada 5 orang jamaah nemenin kita sholat jamaah, dapat deh pahala sholat jamaah. Subhanallah, dapat pahala sholat jamaah. Hakadha intasdugillah yasdukka. Kalau kita punya kesungguhan kepada Allah, Allah bakal mewujudkan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian. Insya Allah ini pengajiannya akhir tahun, ketemu lagi tahun depan kita insya Allah. Jadi libur setahun, kita ketemu tahun depan insya Allah dalam kesehatan, dalam afiah. Alhamdulillah ditutup tahun ini dengan kebaikan, dengan majelis, dengan keutamaan, dengan pahala, dengan anugerah dari Allah Ta'ala. Tahun depan kita insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taqwa, yang lebih istiqamah, yang lebih sukses dalam sholat, lebih sukses dalam tahajud, lebih sukses dalam menutup aurat, lebih sukses di dalam mendidik keluarga kita, lebih sukses di dalam menjaga batasan dengan yang bukan muhrim, lebih sukses di dalam hadir majelis, lebih sukses di dalam ke masjid, lebih sukses di dalam menjaga anggota tubuh kita dari hal yang dimurkai, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih sukses di dalam birrul walidain, lebih sukses di dalam menjalin silaturahmi, lebih sukses di dalam menjaga haknya jiran dan tetangga. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang sukses di dunia dan di akhirat, di dalam kehidupan dan dalam kematian, dan di barzah kita dan di akhirat kita, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah atas perkumpulan ini, insyaallah Allah Ta'ala turunkan rahmatnya kepada kita. Sebab dikatakan di dalam hadis, wajabat mahabbati, sesungguhnya mereka wajib mendapatkan daripada kecintaan dariku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka al-mutajalisuna fi, yang duduk karena Allah, yang saling mencintai karena Allah, yang saling menghargai karena Allah, wal mutabadziluna fi, dan juga saling membantu karena Allah, saling berinfak karena Allah. Dan juga bagi mereka orang-orang yang menjalin tali hubungan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anugerah rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala Allah sudah memberikan rahmat cintanya kepada hambanya, apalagi yang bisa mengganggu hamba tersebut, apalagi yang bisa menggagalkan usaha hamba tersebut, tatkala Allah Tuhan alam semesta telah mencintai hamba tersebut yang duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di tempat ini sekarang adalah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Dengan kita saling bersilaturahmi, menjalin hubungan. Dengan kita mengaji, mendengar nasihat di dalam ibadah kita, hidup kita juga termasuk menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita udah ibadah. Duduknya kita di tempat seperti ini adalah ibadah, menuntut ilmu di jalan Allah. Dan juga kita duduk di sini memandang daripada wajah orang-orang soleh yang tatkala memandang mereka, jangankan memandang mereka, menyebut nama mereka aja orang-orang soleh itu tanzilur rahmah, menurunkan rahmat, apalagi tatkala melihat wajah-wajah tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala enggak haramkan kepada kita daripada karunia anugerahnya yang luas, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa di jalan Allah, dan bisa membanggakan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita untuk menimba ilmu, yang mana ilmu tersebut memberikan kepada kita kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Orang yang sukses bukan orang yang menghabiskan waktunya untuk belajar selama 20 tahun, 30 tahun, terus dia nikmati itu usaha dengan kesuksesan yang 20 tahun, 10 tahun terus habis. Seperti suksesnya Fir'aun, sukses yang dianggap suksesnya orang-orang barat, orang-orang kafir yang gak memiliki cahaya iman,
itu kesuksesan yang mereka anggap sukses setelah belajar ini dan itu, menghabiskan puluhan tahun, cuman dinikmati dalam beberapa tahun terus dia meninggal, habis suksesnya. Tapi sukses yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad, sukses yang abadi, sukses yang kekal, sukses di akhirat. Walaupun di dunia mungkin dilihat mata orang, ini orang gak sukses, hidupnya susah, tapi kalau di akhirat dia melewati jembatan Siratul Mustaqim, jembatan yang di bawahnya terdapat api neraka, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam magdiyah. Sungguh tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati jembatan tersebut, itu wajib oleh Allah, setiap orang pasti akan melewati. Nah, ini dari sini kita lihat orang yang sukses yang lolos melewati jembatan tersebut sampai ujung. Tapi orang yang jatuh di tengah jembatan tersebut atau di awal jembatan tersebut, itu adalah orang yang rugi. Maka di perkumpulan semacam ini kita hendaknya menyukseskan diri kita untuk akhirat nanti dengan mengambil ilmu bagaimana langkah-langkah yang harus kita jalankan, sehingga di akhirat nanti kita bisa melangkah dengan benar, melewati jembatan tersebut dengan benar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.